Metode apa yang cocok untuk pembelajaran sekarang dan masa depan? Ada 5 metode. Audio Jungle. Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Kak Yano Bintang. Bertemu kembali Kak Yano Bintang dengan metode-metode pembelajaran yang menarik dan banyak kepala sekolah, banyak guru, banyak orang tua nonton Kak Yano Bintang. Kali ini Kak Yano Bintang akan memaparkan 5 metode yang paling cocok untuk masa kini dan masa depan. 5 metode itu, yang pertama adalah metode diskusi. Metode diskusi adalah cara mengajar guru dengan melibatkan siswa untuk mendiskusikan, memecahkan permasalahan satu dengan yang lain dengan berbagai pendapat dari para siswa. Metode diskusi ini akan mendidik anak toleransi terhadap temannya dan mengakui pendapat yang paling bagus, serta akan mengakui pendapat yang tidak bagus, serta mereka akan belajar berbicara, belajar mempertahankan pendapat. Jadi yang pertama, metode diskusi perlu dilakukan oleh guru sekarang dan masa depan. Diskusi itu akan memperkuat anak menjadi seseorang yang punya harga diri, berani, dan tentu diakui oleh teman-temannya. Selain itu, metode diskusi akan mengaktifkan semua siswa, karena semua siswa akan terlibat dalam kelompok-kelompok kecil maupun kelompok sedang serta kelompok besar. Itu yang pertama, metode diskusi. Yang kedua, metode berbasis masalah. Sekarang dan ke depan, metode yang paling diperlukan oleh anak-anak, diperlukan oleh sekolah adalah metode berbasis masalah. Metode berbasis masalah ini sama dengan metode studi kasus. Guru menciptakan sebuah permasalahan dari materi yang ada. Lalu permasalahan itu akan dipecahkan oleh anak, dipecahkan oleh kelompoknya kalau memang polanya dengan diskusi, dan masalah itu tentu membuat anak semakin banyak belajar, semakin banyak menggali, dan semakin banyak mencari referensi, mencari sumber-sumber di internet. Caranya materi lalu angkat, jadikan sebuah problem ke dalam bentuk kalimat tanya. Nah, kalimat tanya itulah yang akan dijawab oleh siswa secara rinci, panjang, lalu masuk akal, serta didasari oleh fakta dan data. Guru harus pandai memunculkan permasalahan melalui pertanyaan. Pertanyaan dengan kata mengapa, dengan kata bagaimana, lalu masukkan materinya, sebutkan bagaimanakah cara dan seterusnya. Nah, dengan kalimat-kalimat tanya, siswa akan menjawab dengan bagus. Itu yang kedua. Metode yang ketiga adalah metode demonstrasi. Bagaimana anak diajak untuk mendemonstrasikan pekerjaan yang telah dia lakukan di hadapan teman lain, mendemonstrasikan di depan kelas, menerangkan dengan bahasanya sendiri langkah-langkah yang dia lakukan, menerangkan dengan bahasanya sendiri alasan mengapa mendemonstrasikan itu, untuk apa, manfaatnya apa, fungsinya apa, lalu dampaknya seperti apa. Metode demonstrasi akan menarik karena akan membawa anak percaya diri, membawa anak untuk bagaimana dia semakin belajar banyak berbicara, semakin belajar tampil di depan teman lain. Jadi metode demonstrasi itu metode ketiga yang tampaknya akan dipakai oleh pembelajaran saat ini dan ke depan. Nah, yang keempat itu metode berbasis proyek. Guru membuatkan proyek dengan kata-kata kunci, judul-judul proyek disampaikan oleh guru, lalu proyek itu dibagi kepada siswa, boleh perorangan, boleh kelompok. Kemudian siswa akan menggali informasi, menggali sumber belajar, kemudian membuat skemanya, membuat perencanaannya,
kemudian membuat prototipnya, lalu dia sampai barang jadi. Jadi metode berbasis project ini akan menjadi hal yang menarik karena anak merasa sudah bisa mencipta dan dia akan bangga terhadap dirinya. Anak merasa bahwa dia sudah bisa menghubungkan satu dengan yang lainnya sehingga membentuk sebuah project yang layak. Nah, tinggal motivasi guru bagaimana anak tidak jengah, tidak takut dengan project yang dia lakukan. Guru harus memotivasi, fasilitator, dan tentu menjadi motivator bagi anak-anak. Metode berbasis project dilakukan di sekolah-sekolah hebat di dunia ini, di Amerika, di Jepang, di Cina, termasuk di Indonesia. Jangan lupa metode berbasis project. Nah, yang terakhir, yang kelima, itu metode pembelajaran bermain peran. Bermain peran ini metode saat ini dan ke depan karena akan mengangkat anak sebagai insan yang dihargai, lalu dia percaya diri dan dia betul-betul akan memunculkan keberanian setelah dia tampil bermain peran. Nah, guru tinggal membuat situasi tema peran itu. Contoh, adegan menyelamatkan orang sakit. Ada yang berperan sebagai korban, ada peran sebagai petugas ambulan yang ngangkat dan memeriksa sakitnya. Atau bermain peran tentang jembatan yang ambruk, lalu siapa yang menjadi ketua RT-nya, siapa yang menjadi Pak Lurahnya, siapa yang menjadi penduduk, siapa yang akan membangun jembatan itu. Kemudian buatlah proyek matematika dan mainkan peran di kelas. Mereka akan tahu siapa yang akan menghitung, lalu siapa yang akan mengkalkulasi jawabannya, siapa yang akan merunut kembali jawaban itu. Metode bermain peran ini metode yang sangat klasik tetapi sangat diperlukan di era sekarang karena era sekarang ini adalah era kemandirian anak. Dengan metode bermain peran, anak akan cepat mandiri, cepat berani, dan cepat menguasai emosinya. Karena dia sering bermain peran, sehingga dia akan terbiasa untuk bagaimana tampil di depan banyak orang. Itulah 5 metode yang bisa dilakukan untuk pembelajaran saat ini dan ke depan. Secara teknis itu dan secara rinci Anda bisa melihat YouTube Kak Yatno Bintang tentang satu persatu dari kelima itu. Terima kasih, sampai di sini. Salam Kak Yatno Bintang. Audio Jungle. Audio Jungle.